Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ramadan Alia Mahika. Semoga yang menyaksikan bisa cantik hatinya, perilakunya, ibadahnya, bahkan dompetnya. Amin. Baik, saya izin pantun dulu boleh? Pergi ke pasar membeli buah pepaya. Jangan lupa membeli buah naga. Siapapun yang menjawab salam saya, semoga dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, pada podcast kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mengenai ilmu sejarah di balik puasa Ramadan. Ada rahasia sahur dan buka puasa. Dan tentunya ilmu yang akan diberikan pada podcast kali ini oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Nazaruddin Muzaki, atau yang biasa disebut dengan santriwan Baul Hikam adalah Gus Zaki. Beliau merupakan salah satu guru madrasah diniyah Manbaul Hikam dan juga guru madrasah aliyah. Perlu diketahui teman-teman, beliau juga merupakan seorang yang dari kuliah lulusan Kairo. Baik, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu untuk kabarnya hari ini gimana Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang barokah ini di bulan suci terutama kita dipertemukan dengan Mas Fian. Mas Fian. Mas Fian ini termasuk orang yang terdepan buat acara-acara lomba ya. Alhamdulillah. Sering membawa piala ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini keadaan saya baik-baik, dengan penuh semangat berkhidmat, terus ngabdi dan pondok ya. Fine, I'm fine, thank you. Alhamdulillah. And you? Thank you. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk kesibukannya selain dari di pondok pesantren nih, itu apakah jenengan pernah mengikuti organisasi di luar atau yang bagaimana? Kalau organisasi itu namanya organisasi kan pergerakan gitu. Seorang itu harus terus berproses, baik dari muda sampai tua pun terus berproses. Alhamdulillah sampai pada kesempatan kali ini, selain saya diberi amanah untuk ngajar di pondok, baik di madrasah aliyah ataupun di madrasah diniyah, di taklim juga, ada amanah yang saya emban di Ansor Ranting. Kebetulan tahun ini tahun pertama mulai berkecimpung lagi dengan dunia NU. Sebelumnya di Mesir juga pernah jabat ya di PCI. Kalau di Mesir kan PCI NU, kalau di sini kan Ranting. Langsung langsung dengan masyarakat Nahdien. Ya begitulah. Nonton. Nah, saat ini kan lagi bulan puasa nih Gus ya. Nah, kita sama Allah sudah diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, orang-orang Islam ini sudah melakukan ibadah puasa sebulan penuh, tapi tidak pernah tahu arti Ramadan yang sebenarnya. Kalau boleh tahu untuk arti dari Ramadan yang sesungguhnya itu bagaimana Gus? Ramadan, ya. Ramadan ialah berasal dari kata Ramadha. Ramadha itu artinya panas kalau di dalam bahasa Arab, atau membakar. Diistilahkan ulama, membakar ini juga berartikan menghapus atau membakar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Ramadan diwajibkan berpuasa itu juga merupakan sebuah syariat yang kita jalani, juga dijalani oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, maka dari situ di Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Umat sebelum kalian siapa berarti?
Nasrani. Ya. Di Nasrani itu juga diwajibkan puasa dari 30 hari, terus ada perubahan jadi 50 hari dan sebagainya. Itu merupakan syariat yang kita jalani saat ini. Begitu Mas Bia. Nah, di bulan puasa ini kan katanya saya pernah dengar-dengar itu para setan itu dibelenggu di neraka. Nah, apakah dari pernyataan tersebut ada hadis yang menyatakan bahwasanya ada setan yang benar-benar dibelenggu? Karena di saat bulan puasa itu masih saja orang melakukan maksiat. Padahal sudah ada pernyataan kalau setan dibelenggu di neraka. Iya. Baik, karena di situ ada emang hadis yang menyatakan ketika bulan Ramadan datang, ya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, rahmat diberikan sebanyak-banyaknya, ya, pintu neraka dikunci serapat-rapatnya, syaitan dibelenggu. Ini menandakan bahwasanya emang di bulan Ramadan kita sebagai orang muslimin itu terus-menerus melakukan ibadah dengan giat, ya, dengan catatan banyak dari amal kita itu dilipat gandakan, ya. Syaitan dibelenggu itu sudah jelas terpatri di hadis Nabi. Kenapa kok masih banyak orang yang tetap melaksanakan maksiat? Gitu? Karena di situ di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Nafsu itu ada yang nafsu lawamah, nafsu amarah, syahwat dan sebagainya. Orang ketika mempunyai nafsu melebihi daripada keinginannya untuk beribadah, maka dia akan ya menjadi setan itu sendiri, gitu. Tidak berpuasa, maksiat, melalaikan bulan Ramadan dan sebagainya. Sebagai seorang mukmin yang beriman, ketika mendatangi bulan Ramadan, maka dia akan merasakan yang namanya cahaya Ramadan, barokah dari bulan Ramadan sendiri. Jadi merasa akan terus diawasi sehingga nilai ibadahnya akan berlipat ganda dan menyedikitkan dalam bentuk maksiat, gitu. Nah, dari pernyataan itu ada teman-temanku, Gus, dari bahwasanya bilang gini ke teman yang lain, lu kok nggak ikut dibelenggu di neraka sih? Pastinya kayak mengejek kalau dia itu menggoda dia gitu loh. Ya itu tadi gambaran dari manusia setan berwajah manusia. Ya itu ya, kita berkaca lah. Kita berkaca, semua orang punya nafsu masing-masing, harus kita introspeksi, lihat pribadi masing-masing. Jangan melebihkan diri daripada orang lain, terus berintrospeksi, gitu. Nah, di zaman sekarang kan sudah sangat ramai dengan perkembangannya teknologi saat ini. Nah, saat ini kan gara-gara teknologi yang semakin canggih, banyak orang-orang yang masih menyalahgunakannya, termasuk salah satunya yaitu media sosial. Nah, dari media sosial itu orang-orang itu, apalagi saat ini kan di bulan puasa, Gus Ye, sudah misal dikit-dikit bikin story, terus melakukan hal-hal baik, dipamerkan, terus apalagi vlog Ramadan dan konten dari Ramadan rutin lainnya. Nah, apakah dari hal tersebut media sosial mengubah puasa dari ibadah batin menjadi pertunjukan, Gus? Ya, ini juga dilema juga ya. Soalnya emang zaman sekarang itu zaman penuh dengan fitnah, banyak terjadi sebar-sebar, istilahnya reward self reward tentang ibadahnya, ya. Jadi ingin menunjukkan diri bahwa dia melakukan suatu ibadah. Ini merupakan dosa besar ketika niatnya ditujukan untuk pamer. Dalam artian ya riya, ujub, itu merupakan dosa yang besar. Karena
mensukutukan ibadahnya dengan tujuan lain, tujuan selain Allah. Puasa merupakan ibadah yang istimewa, ya. Ibadah-ibadah lain itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali setiap ibadahnya. Sedangkan puasa sendiri Allah berfirman bahwasanya puasa itu punyaku, aku akan membalasnya sendiri. Dalam artian apa? Puasa itu merupakan ibadah yang murni tanpa adanya terlihat secara jelas di mata orang lain. Maka Allah akan membalasnya sendiri. Dengan artian apa? Batasan pahala dari puasa itu tidak terbatas. Allah sendiri yang menilai puasa. Nah, sedangkan zaman sekarang dikit-dikit selfie, dikit-dikit pamer takjil, pamer buka puasa. Ya, tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Ketika niatnya ingin syiar bahwasanya puasa itu menyehatkan, bahwasanya puasa itu memberikan sebuah kenikmatan. Ketika orang berpuasa, nikmatnya di mana? Di pas buka puasa, ya. Nikmatnya buka puasa. Oleh karena itu, syiar dari puasa sendiri bisa tercerminkan dari media sosial. Karena itu merupakan tahadus binikmah bahwasanya saya telah berbuka puasa menjalankan perintah Allah berupa ibadah puasa wajib di bulan Ramadan, saya berbuka dengan hal seperti ini. Nah, itu kembali ke niatnya masing-masing. Ke diri sendiri. Ke diri sendiri. Innamal a'malu niat. Beres. Nah, dari pernyataan beliau yang jenengan sampaikan tadi, katanya kan di bulan puasa ini apapun yang kita lakukan, hal-hal yang baik itu akan dilipat gandakan sama Allah. Nah, terkadangan orang-orang itu masih melakukan hal-hal yang membuat ibadah ganjaran puasa kita itu hilang. Nah, sehingga puasa yang kita dapatkan itu hanya lapar dan dahaga. Kalau boleh tahu hal-hal yang remeh tapi bisa membuat hilang ganjaran puasa itu apa saja, Gus? Mari kita bahas puasa. Puasa itu siam, atau dalam arti bahasa puasa itu al-imsak. Imsak itu menahan, bukan imsak sak gurunge ya sebelum adzan subuh, bukan. Imsak di artian fikih itu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari memasukkan segala sesuatu yang berjirim ke dalam tubuh, dilewatkan dari 7 lubang yang ada, ya, dari mulut, dari telinga, hidung dan sebagainya, makan, minum terutama, ya. Ketika seseorang melaksanakan puasa dari subuh sampai maghrib tanpa adanya makan minum, maka puasanya sah. Puasanya sah. Puasa itu dinamakan puasa zohir. Puasa zohir terlihat dalam keadaan hukum fikihnya puasanya sah. Tapi problemanya di sini ketika seorang berpuasa, imsak di situ ada 2 kategori. Yang pertama tadi imsak zohir, tidak memasukkan barang dalam memakan, minum dan sebagainya. Terus imsak yang batin. Imsak batin ini menahan dalam segi sikap, terus dalam segi perbuatan. Karena di dalam hadis Nabi itu ada 5 hal yang menjadikan orang itu puasanya cuman menahan lapar dan dahaga tanpa adanya pahala bahkan di situ. Tapi al-aswah mungkin pahalanya berkurang. Di situ ada 5 hal. Yang pertama itu an-namimah, adu domba. Mengadu domba, berselisih dengan temannya, mengadu domba temannya, ghadab, marah, terus kadzib, berbohong, ya. An-nazar bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat. Hanya melihat itu bisa mengurangi pahala dari seorang ketika berpuasa, apalagi sampai berpacaran, WA-an, ya. Meskipun nggak melihat tapi WA-an, ya, WA-an dengan lawan jenis
ketika keadaan puasa bisa saja timbul syahwat. Nggih betul. Nggih. WA-nan ya kita WA kok kita, enggak kita ya. Mungkin ada orang gitu. Nggih. Mungkin ada orang WA dengan lawan jenisnya, pacarnya, kemudian dia muncul apa syahwat. Syahwat itu apa? Mailun nafsi bidawaiha ila zina. Yakni keinginan diri seseorang untuk ke lawan jenis tersebut. Syahwat lah. Nggih. Tahu sendiri syahwat. Nah, itu juga mengurangi pahala puasa. Terus yang terakhir itu diredaksi hadis sumpah palsu. Nah, dari 5 hal itu tadi ya yang apa namanya mengakibatkan puasa kita itu berkurang pahalanya. Bahkan di suatu hadis itu dikatakan ketika engkau dicaci maki oleh orang lain dalam keadaan berpuasa, maka katakanlah apa? Inni shaimun. Inni shaimun. Inni shaimun, inni shaimun. 2 kali redaksinya di dalam hadis. Yang pertama inni shaimun, saya berpuasa mengingatkan diri sendiri bahwasanya saya ini sedang berpuasa. Yang kedua inni shaimun, mengatakan pada orang lain bahwasanya saya sedang berpuasa. Ini konteks puasa di semua puasa, bukan hanya di Ramadan. Ya, soalnya tadi mungkin di selain bulan Ramadan ini shaimun kan mungkin yang lain tidak berpuasa, yang kita berpuasa. Tapi ketika bulan Ramadan apalagi ya, ketika bulan suci ini semua amal ibadah dilipat gandakan, semua perbuatan buruk juga dilipat gandakan dosanya. Nah, itu juga merupakan bentuk pengingat buat diri kita masing-masing. Oke. Baik, terima kasih. Dan di masa Nabi Gus, ketika Nabi ingin berbuka puasa, itu kan di zaman beliau hanya berbuka dengan yang sederhana, hanya segelas susu dan air kurma. Nah, tapi di zaman sekarang saat ini tuh banyak yang berlebih-lebihan, Gus. Nah, maksud dari berlebih-lebihan ini tuh misal banyak membeli buka puasa yang banyak. Pokoknya ketika buka puasa saya harus enak lah. Saya harus enak. Nah, kalau menurut jenengan ya, berlebihan ini tuh apakah baik? Berlebihan ya. Dari konteks kata berlebihan pun sudah jelas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebihan dalam melakukan suatu hal. Ketika seseorang berpuasa, ia berbukalah dengan sewajarnya. Berbukalah dengan sewajarnya dalam artian apa? Jangan terlalu kekenyangan, yang mengakibatkan ketika beribadah qiyamul lail setelahnya apa? Qiyamul lail setelahnya itu tarawih. Ketika tarawih akhirnya ngantuk. Nah, itu yang biasanya teman-teman itu kan buka di apa? Kenyangin lah, dienak-enakin, kenyangin es sampai sak morong ya. Terus apa namanya, gurame diijeni. Wah. Nah, itu nanti mengakibatkan ketika melaksanakan ibadah setelahnya itu jadi lemes, males. Nah, itu dampaknya juga karena ada dampak kekenyangan. Itu. Tapi ketika apa namanya, di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya seseorang itu ketika memberi buka, memberi takjil kepada orang lain, maka dia mendapat pahala puasa orang yang diberi buka tersebut. Pernah ngerti? Nah, ini baru tahu dari jenengan. Juga disebutkan bahwasanya surga itu rindu dengan orang yang memberi buka kepada orang puasa. Ketika orang memberi buka kepada orang puasa, itu merupakan sebagus-bagusnya sedekah ketika bulan Ramadan. Nah, ketika memberi buka kepada orang yang berpuasa, ya sebaik-baiknya buka kalau bisa. Lengkap lauk pauk, ya susu, kurma dan sebagainya. Jadi termasuk syiar. Boleh cerita? Iya, boleh. Kalau saya dulu
ketika ketika mencari ilmu di negeri Kinanah itu di Mesir itu ketika Ramadan, syiar Ramadan itu benar-benar terlihat. Syiar itu kan bentuk ini loh, Ramadannya orang Muslim seperti ini, begitu istimewa. Salah satu yang bikin istimewa itu ada yang namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu istilah, ya, istilah untuk buka puasa gratis. Buka puasa gratis yang diadakan oleh orang-orang muhsinin, orang-orang dermawan di sana. Nah itu buka bersama gratisnya nggak cuman kurma sama es, mboten, lengkap di sana. Ayam seperempat, nasi mandi, terus es es-esan, halib, susu, es susu, ya, terus jus. Lengkap sekali. Jadi kalau istilah wartakjil di Indo itu sama wartakjil di negeri Mesir, selisihnya jauh. Gizinya itu jauh. Beda jauh. Gizinya jauh. Kalau di Mesir itu gizinya kayak ayam, terus kufta sebagainya, daging. Di sini kan mungkin gorengan. Ya, tapi itu merupakan sebuah syiar bagi umat Islam bahwasanya ketika bulan Ramadan kita itu berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Itu tadi bentuk kedermawanan dari seorang muslim ke muslim yang lain, memberi buka sebaik-baiknya buka. Nah, itu karena ganjarannya atau pahalanya begitu agung, begitu sangat besar. Memberikan buka kepada orang yang lagi berpuasa juga. Nah, ketika sedang ingin berbuka, kan ada juga orang yang ketika berpuasa itu sukanya menonton TV, Gus. Nah, tapi ternyata ketika lagi asik nonton TV, TV-nya itu tiba-tiba azan. Nah, kemudian dari orang itu mendengarkan azan, dia itu langsung dikira langsung buka puasa, dia langsung makan dan minum. Nah, apakah puasanya batal dan wajib diqodho? Dan bagaimana kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyaki diterapkan dalam kasus ini, Gus? Ya, ditinjau ulang itu orangnya seperti apa. Ketika dia tahu bahwasanya azan di TV itu belum waktu masuk maghrib, tapi dia tiba-tiba buka puasa di situ. Ya berarti kalau tidak tahu, ya malis dakwah, tidak ada tuntutan khusus. Boleh-boleh saja, Gus. Iya, kalau nggak tahu kan ada tanda kutip tidak tahu. Kalau dia sengaja, sudah azan di TV, maka dia dengan sembrononya berbuka puasa di saat di saat azan TV. Ya beda cerita kalau itu menyengaja, itu namanya sembrono, taksir. Kalau konteksnya tidak tahu, kemudian dia melaksanakan buka pada saat buka TV itu tadi, ya tidak ada tuntutan khusus. Gitu. Kalau dari pernyataan itu, kalau dia memang benar-benar yakin kalau itu sudah menjelang waktu maghrib, itu gimana? Yakin ketika TV berkumandang itu berarti udah maghrib gitu? Ya kalau ya ditinjau emang di TV itu udah benar-benar maghrib atau tidak? Belum maghrib seharusnya. Belum. Ya ketika dia yakin di TV udah maghrib, terus dibilangi ya baru. Lihat tadi Mas Fian, balik lagi ke antara dia tahu atau enggaknya. Dia tahu atau enggaknya. Ketika sudah dia sudah tahu, terus dibilangi sama orang yang lebih alim tentang waktu sholat itu masih belum masuki waktunya, alias adzan itu masih belum. Biasanya kalau di TV itu kalau di TV Jawa Timur nunggu hayya ala sholah, misal
atau hayya 'alal falah misal. Nah, itu baru dikatakan masuk waktu maghrib, maka berbukalah. Tapi ketika dia yakin dikandani ngeyel lah istilahnya, ya salahnya dia berarti, salahnya dia tidak dia orang yang tebal muka ya, tebal telinga, maka itu tidak mencerminkan seseorang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang lebih mengerti jika kalian tidak mengerti. Nah, itu pentingnya ketika belajar, orang harus tahu diri lah istilahnya. Jangan sok tahu, nek gak tahu gak usah kemeru ngono lho. Iya. Nek gak usah kemeru. Kan ngoten. Baik. Alhamdulillah Gus, mungkin cukup sampai sini podcast pada kali ini. Iya, sip, mantap. Terima kasih Gus G telah hadir di podcast kali ini, telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di sini. Nah, sebelum penutup, kalau boleh bisa memberikan quotes kepada teman-teman di bulan Ramadan ini. Ya. Ramadan ialah bulan penuh rahmat. Yang ketika awalnya itu rahmat, tengah-tengahnya itu maghfirah, akhirnya itu itqun minan nar. Alias terbebas dari api neraka. Tapi itu berlaku bagi orang yang menjalankan bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan ikhlas. Mari kita perbaiki diri kita masing-masing, pribadi kita masing-masing. Jadilah orang yang terus berintrospeksi, jadilah orang yang terus bercermin akan diri sendiri, berubah menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih. Dan untuk teman-teman, kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa saksikan konten-konten podcast Alia Mahika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.